Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, orang tua ini akan bertaruh pada teman kecil Gunung Qianwu, Chu Feng, ucap seseorang. Begitu suara ini didengar, banyak orang yang hadir pun terpana. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan, kalau murid selemah Chu Feng ini memiliki orang-orang untuk menempatkan taruhan padanya. Karena bagaimanapun, harga taruhan dalam pertaruhan ini sangatlah tinggi. Lebih tepatnya, siapakah orang yang sebodoh ini untuk bertaruh di tempat sampah seperti itu? Mungkinkah dia memiliki kekayaan berlebihan untuk dibuang? Setelah kerumunan melihat ke arah sumber suara, mereka menemukan bahwa itu adalah Miao Renlong dari World Spiritist Alliance yang bertaruh pada Chu Feng. Ini, Miao Senior, mengapa dia melakukan itu? Seru seseorang. Miao Renlong tidak bertaruh pada saudara kembar cantik milik 10,000 Flowers Garden, dan tidak juga bertaruh pada Su Mei ataupun Lin Yezu milik aliansi spiritualis dunia mereka sendiri. Namun sebaliknya, dia benar-benar menempatkan taruhannya pada Chu Feng. Ini benar-benar tindakan yang keterlaluan bagi orang banyak. Karena bagaimanapun, Miao Renlong memiliki reputasi yang sangat agung. Jika dikatakan bahwa orang lain mungkin bertindak bodoh, maka itu mungkin akan masuk akal. Namun, Miao Renlong tampaknya bukan seseorang yang akan bertindak bodoh. Orang tua ini juga akan memasang taruhannya pada teman kecil Gunung Qianwu, Chu Feng, ucap seseorang. Pada saat semua orang kagum dengan taruhan Miao Renlong, suara lain terdengar. Adapun suara ini, itu tidak lain adalah suara Master Aliansi Spiritualis Dunia. Dia juga memasang taruhannya pada Chu Feng. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mungkinkah teknik formasi spiritual Chu Feng benar-benar menakjubkan, sehingga mereka berdua memutuskan untuk memuji dia seperti ini? Seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan terus menebak tanpa henti. Namun tidak peduli apa, mereka tidak dapat menebak alasan mengapa Miao Renlong dan Master Aliansi Spiritualis Dunia menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng. Hanya mereka yang tahu, bahwa Chu Feng adalah murid nominal dari World Spiritist Alliance yang memikirkan semacam kemungkinan. Taruhan aku juga pada Chu Feng, ucap seseorang. Tiba-tiba juga, suara lain segera terdengar. Itu adalah suara kera putih setengah bela diri Kaisar Gunung Qianwu. Dia juga menaruh taruhan pada Chu Feng. Terdiam. Kerumunan dibuat terkejut luar biasa. Jika dua orang dari aliansi spiritualis dunia menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng saja sudah menyebabkan orang banyak memikirkan kemungkinan untuk tindakan mereka, maka kera putih setengah Kaisar Gunung Qianwu yang bertaruh pada Chu Feng, itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa mengerti. Chu Feng, ucal Dugu Xingfeng. Dugu Xingfeng berdiri, dan mengatakan taruhannya juga. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh ke arah Chu Feng dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dia mencoba untuk mengekspresikan niat baiknya terhadap Chu Feng. Gila, mereka semua sudah gila, seru kerumunan. Tidak, bukan 4 orang yang telah menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng yang menjadi gila. Namun sebaliknya, justru penonton yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi gila karena kaget. Situasi macam apa ini? Dari 180 murid dari 9 kekuatan, murid yang paling lemah menerima 4 taruhan berturut-turut di depan mata mereka. Dia sekarang memiliki jumlah taruhan yang sama dengan 2 saudari cantik terkuat dari 10,000 Flowers Garden. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh orang banyak. Taruhan aku adalah pada Qin Lingyun, ucap pembunuh gila Tuoba. Pembunuh gila dari Gunung Qianwu segera berbicara. Dia dengan tegas menempatkan taruhannya pada Qin Lingyun. Akhirnya, ada juga orang yang normal. Aku benar-benar takut semua orang akan memasang taruhan mereka ke tempat sampah itu, seru kerumunan. Hanya setelah Grace Killer Tuoba memasang taruhannya, orang banyak menghela nafas lega. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bermimpi, dan itu masih menjadi kenyataan di depan mereka. Hanya saja, mereka masih tidak dapat memahami taruhan keterlaluan dari sebelumnya.
Pada saat ini, orang banyak berbalik untuk menatap Sword Crafting Villa. Pertanyaan tentang siapa yang akan menerima jumlah taruhan terbanyak, itu akan tergantung pada taruhan dari Sword Crafting Villa. Karena bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya kekuatan yang belum menempatkan taruhan mereka. Teman kecil 1R, aku tahu kamu tidak akan mengecewakan aku. Aku akan bertaruh pada kamu. Kepala Akademi The Sword Crafting Villa berbicara terlebih dahulu. Dari kata-kata yang dia katakan ketika dia memasang taruhan, itu bisa dilihat bahwa dia menaruh harapan besar pada Ni1R. Pada saat ini, Ni1R membalas senyum yang baik dan indah kepada Kepala Akademi Sword Crafting Villa. Dia berterima kasih kepada tokoh besar ini atas dukungannya. Karena Tuan Kepala Akademi memasang taruhannya pada Nona 1R, aku akan memasang taruhan pada Nona CR. Seorang tetua dari Villa Kerajinan Pedang juga berbicara. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor, bahkan lebih kuat dari kedua Half Martial Emperor White Ape dan Crazy Killer Tuoba. Dengan demikian, dia juga seseorang yang memiliki kekayaan untuk berpartisipasi dalam pertaruhan ini. Setelah semuanya beres, meskipun Chu Feng secara ajaib mendapat jumlah taruhan yang sama dengan para saudari terkuat dari Taman 10.000 Bunga, tapi dia, pada akhirnya masih menyusul keduanya. Pada saat ini, satu-satunya orang yang belum memasang taruhannya adalah Old Daoist Wu Liang, orang yang telah mengusulkan pertaruhan ini. Semua orang juga tahu, bahwa dia juga sangat memikirkan para sister cantik terkuat ini. Karena faktanya, dia adalah orang yang paling memikirkan mereka. Pada 6 tahun yang lalu, para sister cantik terkuat ini, keduanya telah menginjakkan kaki ke panggung perburuan 9 kekuatan untuk pertama kalinya. Pada saat itu, tidak ada yang memikirkan mereka. Namun pada saat itu, Old Daoist Wu Liang telah memasang taruhan kepada mereka. Pada saat itu, para sister cantik terkuat telah menjadi kuda hitam dalam perburuan 9 kekuatan. Meskipun mereka tidak menang dengan kekuatan absolut seperti yang mereka miliki 3 tahun yang lalu, tapi mereka masih memenangkan tempat pertama 6 tahun yang lalu. Dengan demikian, kerumunan tahu bahwa terlepas dari siapa Old Daoist Wu Liang menempatkan taruhannya, maka kehormatan itu memiliki taruhan paling banyak yang ditempatkan pada mereka, itu masih akan dengan saudara perempuan cantik terkuat. Itu karena mereka percaya, bahwa Daoist tua Wu Liang pasti akan bertaruh pada salah satu dari 2 saudara perempuan ini. Namun anehnya, Old Daoist Wu Liang tidak langsung bertaruh. Justru sebaliknya, dia melihat ke arah Chu Feng dan bertanya, "Teman kecil dari Gunung Qianwood, namamu Chu Feng kan?" tanya Pak Tua Daoist Wu Liang. "Senior, junior memang bernama Chu Feng," jawab Chu Feng sambil menggenggam tangannya dan mengangguk. "Tidak buruk, itu memang kamu. Kali ini, lelaki tua ini akan bertaruh untukmu," kata Pak Tua Daoist Wu Liang. Apakah ini nyata? Apakah kita tidak salah dengar? Bagaimana ini bisa terjadi?" seru kerumunan. Kegemparan. Jumlah orang yang takjub menjadi tak tertandingi. Jika kerumunan dikatakan masih bisa dengan enggan menerima orang-orang yang sebelumnya menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng, maka Old Daoist Wu Liang menempatkan taruhannya pada Chu Feng, maka itu datang sebagai kejutan yang tidak ada yang bisa menerima. Orang macam apa itu Old Daoist Wu Liang? Dia adalah dewa judi. Sejak dia mengusulkan pertaruhan, dia tidak pernah kalah sekalipun. Namun sebenarnya, apa yang salah dengannya kali ini? Mengapa dia bertaruh pada Chu Feng dari Mountain Qianwood itu? Mungkinkah Chu Feng ini adalah kuda hitam yang lain? Namun meski begitu, bagaimana mungkin? Dia hanya peringkat 6 Martial King. Terlepas dari seberapa kuat dia itu, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan peringkat 9 Martial King? Orang tua itu, apa yang dia lakukan? Bukankah dia hanya memasang taruhannya secara acak? Ucap Qin Lingyun dan murid lainnya dari Gunung Qianwood yang menggigil karena marah. Mereka merasa seolah-olah hati dan paru-paru mereka akan meledak terpisah karena amarah. Awalnya mereka berpikir bahwa Chu Feng akan dipermalukan dalam penempatan taruhan ini.
Namun sekarang, tidak hanya Chu Feng tidak menerima penghinaan, dia bahkan telah menjadi fokus kerumunan setelah menerima 5 taruhan. Tidak hanya dia sekarang setara dengan saudari cantik yang paling kuat, tapi dia bahkan memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah taruhan yang diterima Qin Lingyun. Pada saat ini, semua wajah mereka berubah menjadi hijau dan jelek, itu seolah-olah mereka telah meminum 1000 mangkuk air kacang hijau. Akhirnya sudah berakhir. Pertaruhan tahun ini tampaknya agak mengasyikkan, kata Kepala Akademi Taman 10,000 Flowers Garden dengan senyum berseri-seri. Namun meski begitu, senyum karakter agung yang cantik dan bermartabat ini agak tidak wajar. Itu karena bahkan dia sendiri merasa itu tak terbayangkan. Bahkan dia tidak berharap taruhan tahun ini begitu berbeda. Namun pada akhirnya, itu masih imbang 5-5. Dengan demikian, dia masih bisa menerimanya. Lagi pula, dia yakin bahwa saudara kembar cantik 10,000 Flowers Garden pasti akan bisa mendapatkan kemenangan. Karena ini sudah berakhir, kita bisa bubar sekarang. Besok adalah hari perburuan 9 kekuatan. Lebih tepatnya siapa yang akan bisa menjadi pemenang, dan siapa yang akan bisa memenangkan pertaruhan, dan juga siapa yang pada akhirnya akan kehilangan tabungan yang diperoleh dengan susah payah. Itu semua akan ditentukan oleh hasil dari 9 perburuan kekuatan. Ucap Kepala Akademi Kuil Jade Water. Ekspresinya juga tidak terlalu bagus. Terkandung dalam kata-katanya, itu adalah beberapa keluhan. Itu karena, dia tidak menikmati proses penempatan taruhan pada pertaruhan untuk tahun ini. Bukannya dia tidak berhasil memasang taruhan pada orang yang dia inginkan untuk memasang taruhannya. Itu sebaliknya, dia merasa bahwa Dugu Xingfeng, Old Daois Wuliang, Miao Renlong, dan juga yang lainnya, mereka secara membabi buta memasang taruhan mereka dan seperti sedang bermain-main. Karena baginya, ketika tidak ada lagi kompetisi yang adil, pertaruhan telah kehilangan semua maknanya. Bahkan jika dia berhasil menang, dia tidak akan bisa menikmati perasaan kemenangan. Dan bahkan, ada banyak orang yang merasakan hal yang sama dengannya. Mereka semua merasa bahwa, taruhan pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan agak sedikit membosankan. Tunggu sebentar, aku juga ingin bertaruh, ucap seseorang. Tepat pada saat semua orang bersiap untuk pergi, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar. Suara itu datang dari kelompok sekte kecil maupun akademi yang kecil. Ketika mereka pertama kali mendengar suara itu, banyak orang merasa bahwa seseorang sedang mencari masalah. Karena bagaimanapun, orang-orang dari sekte ataupun akademi yang lebih kecil, itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertaruhan semacam ini. Ini bukan hanya masalah taruhan saja, tapi itu juga masalah dengan status dan identitas mereka. Itu, seru kerumunan. Namun setelah orang banyak melihat orang yang mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, maka mereka semua dibuat terkejut. Ini khususnya bagi orang-orang dari kuil Jade Water. Ekspresi mereka bahkan menjadi gelisah. Itu karena, pria yang berbicara adalah orang yang telah mengungkapkan kekuatannya beberapa hari yang lalu. Dia adalah seorang kaisar setengah marsial puncak, dan seseorang yang bahkan kepala akademi yang hadir tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Adapun siapa dia secara alami adalah Hong Qiang. Sementara kepala akademi dari sekte atau akademi kecil manapun akan dianggap mencari masalah dengan hanya berbicara saja, maka saat ini berbeda dengan Hong Qiang. Semua orang tahu betul bahwa dia memiliki kualifikasi untuk berbicara. Oh, jadi sebenarnya itu adalah kepala akademi Valen Leaves Bamboo Forest. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pertaruhan, maka kamu dapat melakukannya secara alami. Hanya saja, aku curiga kamu masih belum tahu tentang taruhan yang terlibat dengan taruhan ini. Kepala Akademi Kuil Jade Water berkata dengan nada nyeleneh. Itu dikarenakan saudaranya dipukuli oleh Hong Qiang. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan kepada Hong Qiang. Jadi, dia secara alami merasa sangat tidak senang dengannya. Apakah ini cukup? Balas Hong Qiang sambil membalik telapak tangannya, dan sepotong logam seukuran kepalan tangan segera muncul. Itu, seru para kepala akademi.
Ketika mereka melihat logam tersebut, mata semua orang yang hadir mulai bersinar. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari aliansi spiritualis dunia. Mereka sangat terkejut sehingga mereka semua dengan spontan pun berdiri. Mereka semua adalah orang yang bisa mengenali harta dengan sekali lirikan saja. Hanya dengan sekali pandang saja, mereka dapat mengatakan bahwa logam ini bukan logam biasa. Namun sebaliknya, itu adalah logam yang mampu digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran. Meskipun logam itu hanya seukuran kepalan tangan saja, itu masih sangat berharga. Jika dibandingkan dengan taruhan dari mereka semua, maka potongan logam ini jauh lebih berharga. Chu Feng bisa mengenali dengan sekali pandang bahwa, itu adalah raging flames metal. Selain itu, dia tahu bahwa Hong Qiang memiliki lebih banyak raging flames metal daripada itu. Potongan yang dia pegang di tangannya hanyalah ujung gunung es saja. Kepala akademi ini, pertaruhan ini hanya untuk bersenang-senang. Item ini yang sudah kamu keluarkan, nilainya itu sedikit berlebihan. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Kepala Akademi 8 Pegunungan Desolate Ranges mendesak dengan senyum berseri-seri. Sebenarnya, dia hanya mengatakan itu karena dia kurang percaya diri. Hong Qiang ini telah mengambil barang berharga seperti taruhan itu. Itu sudah jelas, bahwa dia ingin mereka mengambil barang-barang yang nilainya sama dengan taruhannya itu. Bukannya dia tidak bisa mengambil item yang nilainya sama dengan taruhan ini. Hanya saja, dia tidak mau melakukannya. Karena bagaimanapun, harta karun pada tingkat itu benar-benar terlalu berharga. Jika dia kalah dalam pertaruhan dan kehilangan harta tersebut, maka itu akan sangat menyakitkan baginya. Itulah alasannya mengapa dia meminta Hong Qiang untuk mengubah taruhannya. Oh, tenang saja, kamu semua tidak perlu meningkatkan taruhan kamu, balas Hong Qiang yang mengerti maksudnya. Tapi kan, jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak adil bagimu, kata Master Alliance Spiritis. Sebagai seorang spiritualis dunia, dia tahu betul betapa berharganya potongan logam ini. Hehehe, ini sama sekali tidak akan membuatku merada tidak adil, karena orang yang akan aku pertaruhkan hanya akan membiarkan aku menang dan tidak kalah, kata Hong Qiang. Aku tidak pernah berharap, kalau saudara ini menjadi sepercaya diri ini. Jika demikian, siapa yang mungkin kamu rencanakan untuk bertaruh? Kepala Akademi Kuil Jade Water bertanya. Akan tetapi, ada jejak ejekan dalam nada bicaranya. Setelah pertanyaannya, minat semua orang mulai bertambah. Mereka semua ingin tahu, setelah penampilannya yang bombastis, siapakah orang ingin dia pilih untuk taruhannya. Persisnya, murid mana yang mampu membuatnya berpikir tinggi tentang mereka. Aku akan bertaruh pada teman kecil Gunung Qianwood, Chu Feng, balas Hong Qiang. Hong Qiang tidak mau repot-repot melihat orang lain, dan menatap langsung ke arah Chu Feng. Apa, Chu Feng lagi, seru kerumunan. Kegemparan. Begitu Hong Qiang mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Banyak orang bahkan tidak berani percaya bahwa semua ini adalah nyata. Jika taruhan yang ditempatkan pada Chu Feng sama dengan para saudari cantik terkuat, maka taruhan yang ditempatkan pada Chu Feng sekarang telah melampaui mereka. Dia sekarang menjadi murid dengan taruhan paling banyak yang diberikan padanya. Dengan kata lain, dia adalah murid yang dianggap paling tinggi. Namun kultivasi Chu Feng hanyalah di Martial King peringkat 6, dan bahkan tidak ada banyak orang dari kerumunan yang sangat menghargai dia. Teman kecil Chu Feng, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Tepat pada saat ini, Hong Qiang berbicara dengan senyum di wajahnya. Nada suaranya juga sangat bagus. Sepertinya, dia seperti tidak berbicara dengan seseorang dari generasi muda. Namun sebaliknya, itu lebih seperti dia berbicara dengan seorang teman lama. Siapakah Chu Feng ini sebenarnya? Kenapa dia begitu intim dengan iblis ini? Ucap kerumunan. Pada saat ini, banyak orang menghirup udara dingin. Seperti yang terjadi, bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang luar biasa dengan Hong Qiang, dan bahkan bisa dibilang kalau Hong Qiang ini datang hanya untuk mendukung Chu Feng.
Setelah mengingat bagaimana Hong Qiang telah mengalahkan ular perak dan keluar tanpa cedera, dan setelah menghadapi kepala Akademi Kuil Jade Water dan juga kepala akademi lainnya, orang banyak dapat mengatakan bahwa Hong Qiang adalah orang yang kejam. Ketika Chu Feng memiliki seseorang seperti dia sebagai pendukung, itu berarti bahwa kekuatan dan latar belakangnya sudah jelas tidaklah sesederhana kelihatannya. Itu sudah jelas, pasti ada keberadaan yang sangat luar biasa di belakangnya. Pada saat ini, banyak orang tampaknya menyadari, mengapa begitu banyak para pakar telah menempatkan taruhan mereka pada Chu Feng. Akan sangat mungkin bahwa Chu Feng memiliki latar belakang yang luar biasa, dan bahwa monster besar seperti mereka berusaha memberikan perlindungan di belakang wajah Chu Feng. Namun meski begitu, monster besar macam apa yang akan membuat kepala akademi dari 9 kekuatan, itu bersedia mengungkapkan niat baik mereka dengan cara seperti ini? Mungkinkah itu 4 klan atau 3 istana? Atau mungkinkah itu peri elf kuno? Atau mungkin itu adalah pakar tertentu yang tidak terlibat dengan urusan duniawi? Seru kerumunan. Segala macam spekulasi mulai mengalir bolak-balik menembus kerumunan. Namun tanpa diragukan lagi, semua orang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Mungkin mereka masih tidak mengenali Chu Feng karena kekuatannya. Namun mereka semua bisa merasakan, bahwa Chu Feng memiliki latar belakang yang luar biasa dan pastilah pewaris klan atau kerabat ahli di tingkat tinggi. Kalau tidak, maka tidak mungkin baginya untuk dihargai sebanyak ini oleh banyak ahli ini. Pada saat ini, orang-orang yang merasa paling tertekan secara alami masihlah Qin Lingyun, Bai Yun Xiao, Qi Yanyu, Zhao Jingang, Tao Xiangyu, dan yang lainnya dalam kelompok mereka. Saat itu, mereka telah menginjak-injak Chu Feng seolah-olah dia adalah cucu. Mengapa mereka melakukannya? Itu semua karena Chu Feng pada saat itu tidak hanya lemah, tapi dia juga tanpa dukungan apapun. Bahkan jika dia memiliki dukungan dari beberapa tetua, mereka tidak takut dengan tetua itu. Lagi pula, dukungan mereka sendiri jauh lebih kuat daripada para tetua itu. Dengan demikian, mereka secara alami mengintimidasi dan menginjak-injak Chu Feng untuk keinginan hati mereka. Namun anehnya, begitu banyak karakter besar sekarang yang tiba-tiba saja berdiri di belakang Chu Feng. Selanjutnya, masing-masing dari mereka adalah kaisar setengah bela diri puncak. Masing-masing dari mereka adalah kepala akademi dari 9 kekuatan, ataupun keberadaan yang setara dengan kepala akademi dari 9 kekuatan. Maka salah satu dari mereka, itu secara acak akan memiliki lebih banyak kekuatan dan status daripada dukungan mereka sendiri. Dengan demikian, bagaimana mungkin situasinya bisa menjadi baik bagi mereka? Awalnya, mereka ingin menggunakan 9 kekuatan power sebagai kesempatan untuk memberikan Chu Feng pelajaran yang tepat. Namun pada saat ini, banyak di antara mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada pemikiran ini. Itu dikarenakan satu hal, yaitu, mereka takut. Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani melakukan apapun pada Chu Feng lagi. Jangan takut, lakukan apapun yang kamu rencanakan. Aku akan mengurus dan menanggung konsekuensinya. Pada saat Qin Lingyun juga mulai ragu, transmisi suara tiba-tiba memasuki telinganya. Itu adalah suara pembunuh gila Tuoba. Pembunuh gila Tuoba juga sangat membenci Chu Feng. Dia sangat menganggap Chu Feng sebagai duri di sisinya. Saat itu, dia telah menggunakan banyak cara untuk menyerang Chu Feng. Dengan demikian, dendam di antara mereka sudah terbentuk. Bahkan ketika dia melihat dukungan yang diterima Chu Feng dan bagaimana kekuatannya masih tumbuh, pembunuh gila Tuoba sebenarnya juga sangat takut. Dia takut sekali kalau Chu Feng tumbuh dan matang, sehingga dia tidak akan bisa melindungi hidupnya sendiri. Jadi, bahkan ketika menghadapi risiko yang sangat besar ini, dia merasa bahwa dia masih harus merawat Chu Feng. Lagi pula jika dia berhasil, maka dia akan dapat memiliki jejak kehidupan. Dimengerti, Qin Lingyun mengerti niat Crazy Killer Tuoba. Jadi saat dia melihat ke arah Chu Feng, jejak niat membunuh samar terlihat melalui matanya. Setelah masalah ini selesai dan kerumunan bubar, Lin Yezu, Fu Feiteng, Su Mei dan yang lainnya, semuanya tiba di kediaman Chu Feng.
Alasan mereka datang ke sini adalah, itu secara alami untuk merayakan Chu Fengyan mengejutkan kerumunan, dan menjadi murid dengan taruhan paling banyak yang diberikan kepadanya oleh para ahli dalam pertaruhan ini. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu tahu itu adalah Hong Qiang. Tidak heran jika kamu begitu yakin bahwa ia telah mengalahkan Dao Silver Snake. Ternyata kamu sudah mengenalnya. Kamu benar-benar tersembunyi dengan baik, tersembunyi dengan baik. Oh iya, kenapa kami tidak pernah mendengar kalau kamu menyebutkan bahwa kamu tahu orang yang begitu kuat? Pada saat ini, Fu Feiteng dan yang lainnya memuji Chu Feng dengan nada menggoda. Apakah murid Gunung Qianwood, Chu Feng tinggal di sini? Tiba-tiba saja, suara seorang wanita terdengar dari luar istana Chu Feng, dan suara itu menghancurkan suasana mereka. Mendengar suara ini, Lin Yezu dan yang lainnya dibuat terkejut. Mereka semua dapat mengatakan bahwa suara ini mengandung permusuhan yang tersembunyi. Itu karena orang yang datang ini tidak datang dengan niat baik. Mereka yang datang adalah tamu. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu bicarakan, silahkan masuk, balas Chu Feng yang tidak keluar untuk menemuinya. Namun sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya, dan membuka pintu aula istananya. Chu Feng sudah memperhatikan mereka berdua pada saat mereka tiba. Selanjutnya, dia sudah tahu siapa mereka. Adapun orang-orang yang telah tiba, itu adalah dua saudara perempuan terkuat yang cantik dari 10,000 Flowers Garden, yaitu Ni Wan Er dan Ni Si Er. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.